Kita langsung ke materi kita, yaitu syahadatu tarikh bikamali syakhsiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam at-ta'limiyah. Bagaimana sejarah itu membuktikan tentang kesempurnaan Rasulullah, kesempurnaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengajari. Ini cuma dari satu sisi, karena Rasulullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Artinya semua sisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diteladani. Nah, di sini cuma satu sisi saja, sisi ta'limiyah. Sisi bagaimana beliau mengajar dan mendidik umat, mentarbiyah umat. Jadi mengajar, mentarbiyah ini satu turunan. Tapi kalau kita coba bilang mengajar, itu kayaknya cuma hubungannya mengajar cuma di kelas nyampaikan nyampaikan materi kemudian selesai gitu. Mungkin bayangan kita kalau mengajar itu kayak gitu. Padahal mengajarnya lebih luas. Rasulullah mentarbiyah. Nah, kalau mentarbiyah ini lebih luas sebenarnya. Tidak cuma di kelas, di luar kelas pun juga seperti itu. Nah, antuna itu diajar apakah sampai pada level tarbiyah. Kalau pengen rasakan tarbiyah ya di dalam kelas, di luar kelas, seorang guru dia hendaknya memperhatikan muridnya. Kalau antum jadi guru TPA misalkan, jangan cuma sebatas melihat anak itu baca Qur'annya lancar atau membaca Iqra'-nya lancar. Tidak cukup seperti itu, karena kita mentarbiyah, dan tarbiyah ini proses yang panjang, tidak jadi sehari dua hari, itu enggak jadi. Rasulullah saja pribadi yang sempurna seperti itu perlu waktu yang 23 tahun kan, bahkan 3 tahun dakwah sir. Kemudian ada tahapan-tahapan yang hitungannya adalah tahun. Begitu juga kita ketika mendidik umat. Ketika kita ada jalan lewat belakang itu, maju. Begitu juga ketika antun ini mendidik umat, dalam hal ini mendidik anak-anak TPA. Gimana? Antum semua didik anak TPA ya? Ngajari TPA. Itu jangan lihat cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi itu proses yang panjang. Kita selain kita itu melihat di dalam halqah kita di ketika TPA, ya hendaknya di rumah itu mereka juga kita perhatian. Capek enggak? Ya capek. Namanya mendidik itu ya wajar saja kalau capek gitu. Jangan heran kalau kita mendidik ini kok rasanya emang capek ya, karena emang musuh Islam pun juga mereka bercapek-capek untuk merusak generasi kita, itu mereka juga bercapek-capek juga. Untuk merusak saja mereka kadang gelontorkan uang yang banyak. Ya kita ini untuk mendidik juga wajar saja kalau kita bercapek-capek, karena kita didik orang gitu. Didik orang yang nanti kita lihat nanti jangka panjang. Mulai dari apa? Mulai dari ya TPA ini, generasi anak-anak kita didik dengan baik gitu. Qala wa kadzalika asbata tarikh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mu'alliman wa ayya mu'allim. Begitu juga setelah kemarin kita membahas bahwasanya Al-Qur'an telah menetapkan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang guru, As-Sunnah juga menetapkan bahwasanya Rasulullah juga seorang guru. Sekarang sejarah juga telah membuktikan bahwasanya Rasulullah adalah seorang guru gitu. Nah, guru yang bagaimana? Itu ini. Wa kadzalika asbata tarikh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mu'alliman wa ayyal mu'allim wa ayya mu'allim. Begitu juga sejarah telah membuktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru. Nah, guru yang bagaimana? Gitu. Ini kalau pengen lihat sejarah ya silakan baca nanti di Sirah Nabawiyah. Sudah ada yang baca Sirah Nabawiyah? Rahikul Maktum atau Nurul Yakin atau apalah yang mengisahkan tentang sejarah Rasul. Ambil sisi-sisi tarbawiyah, sisi-sisi tarbawiyahnya. Kadang kita perlu baca satu buku itu 2 kali, 3 kali untuk
gali faedah. Karena kalau kita membaca 30 halaman sekali baca, apakah kita bisa maksimal ngambil faedahnya? Kayaknya tidak. Bisa jadi bacaan pertama kita ngambil beberapa saja halaman, besok lagi kita baca lagi, dapat faedah baru lagi. Nah, tarikh Rasulullah SAW telah membuktikan bahwasanya Rasulullah adalah seorang guru, dan guru yang bagaimana gitu, guru yang bagaimana. Bahkan orang kafir pun mengakui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Dalam bukunya 100 orang berpengaruh di dunia. Siapa namanya itu yang nulis 100 orang berpengaruh di dunia? Yang nomor pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Fanadratan yasiran ila makanat alaihi al-bashariyah qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma alat ilaihi al-bashariyah ba'da risalatihi tu'tina awdaha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik. Maka kalau kita melihat bagaimana keadaan ini basyariyah itu peradaban ya. Peradaban itu suatu keadaan masyarakat berdasar ya, bisa dilihat dari bangunannya, pola pikirnya, kemudian sikap-sikapnya, itu namanya peradaban. Keadaan suatu kampung gitu, penduduknya bagaimana, itu peradaban. Nah, kita lihat bagaimana peradaban sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian peradaban setelah adanya risalah, kemudian sampai wafatnya Rasulullah, sampai nanti setelahnya Rasulullah. Kita bisa lihat peradaban di situ sangat maju dengan pesat sekali. Ilmu pengetahuan maju pesat sekali. Dulu orang-orang itu biasa, orang Arab itu nggak bisa baca tulis, itu biasa. Bahkan Rasulullah sendiri juga nggak bisa baca tulis. Tapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat semangat sekali untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masa hidup Rasulullah, para sahabat mengumpulkan ayat-ayat. Berarti kalau mengumpulkan ayat dan ayat itu ditulis, hadisnya di mana? Dihafal. Kan hadis nggak boleh ditulis dulu. Ketika ayat itu ditulis, Rasulullah masih ada, Rasulullah masih hidup, semasa hidup Rasulullah kan hadis nggak boleh ditulis. Rasulullah melarang untuk menulis hadis biar nggak campur dengan Al-Quran. Tapi para sahabat semangat. Kalau bukan karena semangat mereka, nah Al-Quran ini apa sampai kepada kita gitu. Al-Quran ini kan sampai kepada kita atas perjuangan para sahabat yang menjaganya. Nanti bisa lihat bagaimana sejarah Al-Quran itu ditulis sehingga jadi Al-Quran seperti yang ada di hadapan kita ini gitu. Bagaimana di zaman Abu Bakar itu mereka mengumpulkan nas-nas Al-Quran, kemudian dikumpulkan di rumahnya Hafsah. Setelah ngumpul, di masa Umar ditulis dalam sebuah buku gitu ya. Nah, nuskhoh disimpan di rumahnya Hafsah juga. Di zamannya Utsman mulai disatukan dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Di zamannya Ali ada ada tambahan harokat, titik dan harokat itu. Ini kan mereka semangat dalam menjaga ilmu dan mewariskan ilmu ke generasi setelahnya, ya enggak? Kalau bukan karena semangat mereka, kita nggak tahu ilmu itu sampai kepada kita berapa. Itu baru dari segi Al-Quran. Nah, bagaimana Rasulullah menanamkan itu gitu loh. Bagaimana Rasulullah menanamkan jiwa untuk menularkan ilmu itu seluas-luasnya, itu bagaimana? Kita ini kan pelajarnya, antum dulu belajar kan? Kita ini pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, tapi sudah tumbuh belum? Semangat untuk menularkan ilmu itu dalam diri kita sudah tumbuh belum? Jawab aja sendiri-sendiri. Kalau misalkan belum tumbuh, nah dalam hal ini ada catatan dalam diri kita. Rasulullah mendidik para sahabat yang waktunya itu 23 tahun. Kalau 23 tahun kita ambil waktu akademis kita 23 tahun, berarti sampai S berapa? Kita SD, SMP, SMA 12 tahun ya. 12 tahun dari 23 masih sisa 11. S1 4 tahun. Berarti berapa? 16 kan. S2-nya 2 tahun, 18. S3-nya juga
2 tahun, 21 S3 berarti doktor ya. Kemudian kalau dia memang punya penelitian, dia mau ngambil profesor, misalnya punya penghargaan profesor gitu, paling neliti ya katakanlah 2 tahun, 23 tahun, kita ambil genap 23 tahun sampai dia profesor. Sekarang banyak enggak atau ada enggak profesor yang semangat untuk menyebarkan ilmunya itu belum tumbuh, bahkan dia mau gerak kalau ada uangnya, kan itu yang kita lihat, banyak gitu yang punya gelar-gelar, ya nggak semua, kita nggak katakan semua, tapi masih hitungannya nanti setelah sekolah biar kerjanya mudah gitu. Sekolah untuk kerja itu, untuk kerja. Ini dalam semangat untuk menyebarkan ilmunya tidak seperti dulu para sahabat, bahkan terlalu mungkin masih sangat jauh. Nah, antun saya juga hendaknya kita bisa meniru di sini bagaimana semangatnya para sahabat itu menyebarkan ilmu seluas-luasnya hingga kita bisa menikmati ilmu ini karena jasa mereka. Apakah mereka digaji? Ya silahkan jawab sendiri. Apa ada sejarahnya mereka itu digaji yang menyebarkan ilmu itu loh? Digaji sekian gitu. Kayaknya bukan itu perhatiannya gitu. Perhatiannya bukan masalah digaji, tapi menyebarkan ilmu itu biar sampai ke generasi setelahnya, sampai ke orang-orang setelahnya gitu. Itu baru dari segi Al-Quran. As-Sunnah juga seperti itu. Setelahnya wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat itu mereka mengumpulkan apa? Mulai menulis, mulai meriwayatkan sunnah kan, mulai meriwayatkan hadis-hadis, disampaikan sampai nanti datang masa tadwin, masa penulisan hadis, dimulai dengan mungkin ditulisnya kitab Muwatta Imam Malik misalkan.